Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam kegiatan ini. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, maka webinar yang bertajuk Mengasah Kreativitas dalam Pembuatan Materi Pembelajaran Digital yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Klik Siber, komunitas TIK Informatika siap berbagi dan PGRI Pamekasan mohon izin untuk saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita bisa mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang tokoh perubahan dari budaya jahiliyah ke budaya ilmiah Islamiyah. Kegiatan ini selaras dengan hadis Nabi, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah." Siapa orang yang berproses dalam mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Semoga tujuan webinar ini membantu kita semua mengembangkan kreativitas dalam menciptakan materi pembelajaran digital yang menarik, efektif, dan inovatif dapat tercapai sehingga kelas kita semua berasa surga bagi murid-murid kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama saya berterima kasih kepada host Bapak Sakur SSI dari SMA Miftahul Anwar Pamekasan. Beliau sekretaris Kombel Klik Siber. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Terima kasih Pak Sakur. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, maka mari kita mengenal dulu profil dari narasumber kita. Mohon izin untuk share screen profil dari beliau-beliau. Ya. Narasumber kita ada 3. Yang pertama tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Sahrul Bahri SPDSD, Kepala SD Negeri Kanginan 1. Pengalaman kerja beliau dimulai sejak tahun 1988 di SD Negeri Lesong Daya 2, Kecamatan Batu Marmar. Kemudian berpindah ke SD Negeri Tokot 1 tahun 1991 dan berpindah lagi sebagai kepala sekolah di SD Jambringin 2 Propo, dan sekarang sejak tahun 2020 menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kanginan 1 Pamekasan. Banyak sekali karya inovatif beliau. Yang pertama adalah Apel Kansa Berduri, aplikasi pembelajaran SD Negeri Kanginan 1 berbasis digital, unggul, dan mandiri. Lidi Kansa Berduri, literasi digital SD Negeri Kanginan 1 berbasis digital, unggul, dan mandiri. Bu Petra Cintibantara, dan sebagainya. Untuk karya inovasi beliau yang Apel Kansa Berduri, ini perlu kita banggakan, bahwa banyak sekali sudah kepala sekolah di banyak provinsi seluruh Indonesia yang mengadopsi inovasi karena karya Bapak Sahrul Bahri ini. Semoga barokah Pak Sahrul. Nah, terima kasih. Sedangkan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Wasiatul Ulumiyah, guru yang masih muda sekali, kelahiran di New York. Jadi lahir di New York tahun 1999 pada tanggal 7 Desember. Beliau sebagai guru di SD Negeri Kanginan 1 sejak tahun 2021 sampai tahun 2024. Skill beliau Microsoft Word, Excel, Canva, CapCut, dan beliau adalah entrepreneur muda. Warungnya bernama Warung Rujak Kelangku. Sangat enak sekali. Silakan dicoba di Dusun Jumiang
Desa Tanjung Pademau, Pamekasan. Saya dan guru-guru saya dari SD Negeri Tatang 2 pernah studi tiru ke kelas beliau, hebat sekali, terkesan sekali akan talenta digital beliau. Ini masih muda dan bertalenta. Adapun narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Haji Nasirullah, tidak asing lagi, Guru Informatika SMA Negeri 4 Pamekasan, Ketua MGMP Informatika SMAN Kabupaten Pamekasan, mentor Google Master Trainer, Ketua Klik Siber, pengurus PGRI. Sederet prestasinya banyak sekali, mulai dari tahun 2014 sebagai juara 3 Lomba Media Presentasi Pembelajaran tingkat Jawa Timur, 2015 juara 1 Guru Berprestasi Jenjang SMA Kabupaten Pamekasan, 2021 juara 3 Lomba GCC Data Science Jawa Timur. Tahun 2023 barusan tahun yang lalu mendapatkan Satya Lancana Karya Satya ke-10 Pemerintah Republik Indonesia, luar biasa. Dan tahun 2023 juga mendapatkan prestasi sebagai guru SMAN berprestasi kategori kinerja dan inovasi dalam mendidik dari Provinsi Jawa Timur. Ya, inilah sosok Bapak Muhammad Nasirullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sepakati sepanjang sesi berlangsung, diharapkan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Pada sesi pertama, sesi penyajian materi, Bapak dan Ibu bisa membuka laptop, karena di sesi yang pertama nanti yang Bapak Sahrul akan sampaikan bisa langsung dipraktekkan. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya, dipersilakan untuk klik tombol angkat tangan atau bisa menulis di kolom komentar. Tidak lama-lama, mari kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Sahrul Bahri, SPD, SD. Kira-kira 40 menit ke depan, beliau akan memaparkan materinya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Misbah, terima kasih Bapak Haji Muhammad Nasirullah dari Klik Siber dengan tim yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut berbagi praktik baik di kegiatan Klik Siber ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, selamat sore. Hari ini kita bertemu meskipun di dunia maya ya, untuk sama-sama belajar bagaimana menggunakan aplikasi digital sebagai media pembelajaran atau sebagai administrasi pembelajaran bagi kita. Media digital saat ini memang sangat dibutuhkan karena dunia digitalisasi sekarang sudah merambah kemana-mana, termasuk di dunia pendidikan. Kita sebagai guru juga harus update untuk mengikuti perkembangan-perkembangan di dunia digital. Perlu diingat bahwa kita ini adalah produk masa lalu yang hidup di masa kini dan mempersiapkan anak-anak kita yang akan hidup di masa yang akan datang. Bapak Ibu, pada kegiatan ini saya hanya berbagi praktik baik saja, apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya buat, mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu nanti, sehingga bisa mengaplikasikan di kelas atau sekolah masing-masing. Harapan saya karena kegiatan ini eh, yang saya lakukan nanti adalah interaktif, saya harap semua peserta nanti akan bersama-sama bekerja. Saya akan memandu pelan-pelan sehingga nanti Bapak dan Ibu selesai mengikuti kegiatan ini betul-betul sudah mempunyai produk atau hasil yang bisa dimanfaatkan di sekolah.
kurang bagus atau kurang sempurna, tidak masalah. Kita nanti bisa komunikasi baik melalui Japri atau melalui grup Klik Siber ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai memandu, saya akan share screen dulu untuk mendemokan aplikasi yang saya buat ya. Keluar Pak Misbah ya. Kelihatan, Pak. Oke, Ya, terima silakan, kasih. silakan. Ini Bapak dan Ibu, saya membuat media untuk literasi ya. Ini inovasi saya yang tahun 2023 setelah apelkan saber duri itu sederhana sebenarnya dan mudah cara pembuatannya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu melihat tampilan seperti ini kelihatan mewah ya, kelihatan elegan dan Bapak dan Ibu nanti pasti bisa membuat seperti ini. Bapak dan Ibu, dari atas dulu ya, kita lihat profil. Kenapa saya minta Bapak dan Ibu peserta untuk menyiapkan foto diri dan foto bersama siswa atau gurunya. Kemudian di sini ada tayangan YouTube Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti bisa memasukkan YouTube kegiatan kelas atau kegiatan sekolah kita ya di sini nih Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di bawah ini yang warna-warni ini adalah tombol-tombol yang saya buat yang nanti bisa dimanfaatkan oleh semua orang yang ingin membaca isi dari aplikasi Lidi Kansa Berduri ini, literasi digital SD Negeri Kangenan 1. Nah, ini tombol-tombol saya praktekkan salah satu, kita tinggal klik ini ya. Ini bisa Bapak dan Ibu gunakan di HP atau di laptop ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, tombol pertama. Tombol itu semuanya berbasis link Bapak dan Ibu. Dan ada yang mengatakan kalau Microset ini seperti web mini ya, web mini. Semua berbasis link, berbasis drive dan seterusnya. Tadi ketika saya klik buku komik, ya maka akan keluar seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita nanti silakan klik salah satu ya, klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih ada baca sekarang, ada unduh ya. Saya praktekkan ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah buku-buku cerita, cerita komik yang bisa dibaca atau dijadikan bahan literasi bagi anak-anak kita terutama yang ada di tingkat PAUD, TK atau di tingkat SD. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, saya scroll ke bawah, ini saya selipkan video-video YouTube. Ada dua manfaat Bapak dan Ibu. Di satu sisi kita memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mempunyai link ini. Kemudian sekaligus kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai media publikasi bagi sekolah kita ya. Ini contoh berikutnya Pak dan Ibu. Ini anak pintar ya, karya saya yang sempat diterbitkan oleh penerbit SIK ya. Nah, ini sama Bapak dan Ibu. Ini adalah media baca literasi untuk anak-anak TK dan SD yang baru bisa baca tulis seperti ini. Kemudian saya scroll lagi ke bawah ada apa saja. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah jadi punya saya, yang saya share itu. Nah, di bagian bawah Bapak dan Ibu, kita bisa memasukkan alamat sekolah ya. Ini ada Google Map kalau Bapak Ibu mencari sekolah saya. Kemudian ada website sekolah juga. Kita tinggal klik ya. Maka Bapak Ibu akan masuk ke website sekolah saya. Nah, ini nanti diganti Bapak dan Ibu masukkan link website sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Sepertinya yang tayangan ya, tidak bergerak Pak Sahrul. Kalau di YouTube saya ini masih ada di ala takut lupa lagunya. Nah, itu Alia ya, Alia takut lupa lagunya. Ya. Nggak bergerak Pak, nggak bergerak juga Pak. Belum bergerak apa ya. Nggak geser ke Oke, bawah. oke. Ya, oke Diulang ya. Pak, diulang. Sama semuanya tak bergerak. Oke, oke.
Ini bergerak Pak, sudah Pak ya? Iya, sudah bergerak. Oke, ya, ya. Ya, Oke. teman-teman Ini sekali, Bapak dan teman-teman Ibu. sekali Pak Sarul. Jadi karena ini sangat menarik, ketika nanti tidak bergerak, mohon izin untuk saya ingatkan Ya, untuk betul. Terima kasih pelajarnya Pak yang Misbah. lain. Hmm, Ya, ya. Ini Bapak dan Ibu, kita bisa memasukkan alamat sekolah ya. Ini Google Map Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu mencari alamat sekolah saya ya. Kemudian ada website sekolah. Jadi tombol ini saya arahkan Bapak Ibu masuk ke website SD Negeri Kanginan 1. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau membuat seperti ini, silakan Bapak Ibu memasukkan link website sekolah masing-masing. Kemudian yang paling bawah ini Bapak dan Ibu ini adalah media sosial sekolah. Mulai dari Facebook, kemudian TikTok, IG dan sebagainya ya ini. Contohnya ketika Bapak dan Ibu memegang aplikasi ini, Bapak dan Ibu saya arahkan untuk masuk ke Facebook SD Negeri Kanginan 1, Pak. Seperti itu ya. Sama dengan yang lain, TikTok juga, kemudian IG juga, dan juga YouTube sekolah ini saya arahkan ke YouTube SD Negeri Kanginan 1. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya tayangkan dulu, saya demo agar Bapak Ibu nanti lebih tertarik untuk belajar bagaimana cara membuatnya. Oke ya. Paham Bapak dan Ibu ya? Nah, kalau sudah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat eh, aplikasi Microset ini Bapak dan Ibu ya. Yuk kita bersama-sama ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa melihat tayangan saya ya. Pak Misbah, kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan, ya, kelihatan. Oke, ayo Bapak dan Ibu kita praktekkan bersama ya. Pertama, kita masuk ke Google Chrome ya. Ke Google Chrome. Kemudian, Bapak dan Ibu ketik di atas itu, di web itu ya, SID Shortlink Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu pernah menggunakan memendekkan alamat URL itu, silakan Bapak dan Ibu mengetiknya di atas itu. SID Shortlink ya. Kelihatan Bapak dan Ibu ya? ya nampak kelihatan. Ya, saya pelan-pelan ya. SID Shortlink, kemudian kita enter Pak. Maka akan keluar seperti ini. Oke ya. Berikutnya kita klik yang paling atas itu Pak. SID the best. Ya, kita klik. Nah, maka akan keluar seperti ini Bapak dan Ibu. Selamat datang di SID. Ya. Kalau merasa terlalu cepat Bapak dan Ibu silakan, tidak apa-apa saya diingatkan. Berikutnya karena Bapak dan Ibu yang belum pernah membuka ini, maka langkah pertama yang harus Mohon dilakukan diulang, adalah Pak. Masih baru mengikuti. B. Saya ulang lagi, saya balik Pak. Silakan Bapak dan Ibu ketik SID Shortlink ya. Nah, SID Shortlink kemudian enter ya. Nah, keluar seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik SID yang paling atas ini Pak. Nah, maka akan keluar selamat datang di SID. Karena Bapak dan Ibu yang belum pernah masuk ke sini, silakan Bapak dan Ibu daftar dulu. Yang di pojok kanan atas, kita klik dulu daftar. Daftar ya. Kemudian akan keluar seperti ini. Bapak dan Ibu silakan memilih. Kalau Bapak dan Ibu punya email Google, silakan masuk di lanjutkan menggunakan Google, Pak. Saya klik yang lanjutkan menggunakan Google. Nah, kemudian
kita pilih email yang akan kita masukkan di SID Setlink ini. Kita klik ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang kode referral ini opsional ya, tidak usah diisi. Bapak dan Ibu silakan dilanjutkan saja. Oh, ini yang atas Pak. Saya telah membaca dan menyetujui dicentang ya. Kalau udah dicentang, yang bawah tidak usah Pak. Tidak usah. Kemudian kita pilih lanjutkan. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa sudah nyampe sini ya? Oke, berarti Bapak dan Ibu sudah nyampe juga. Kita klik lanjutkan. Nah, kita masuk ya. Sampai di sini Bapak dan Ibu. Oke. Ada yang harus saya tunggu kira-kira ya? Oke. Ini mikrofon mati Pak Misbah ya. Oke, tidak apa-apa. Berikutnya Bapak dan Ibu, sebelum lanjut, di bagian kiri bawah, silakan Bapak dan Ibu atur bahasanya. Jadi kalau bahasa Inggris silakan Bapak dan Ibu rubah ganti menjadi bahasa Indonesia ini dah. Tapi kalau Bapak dan Ibu terbiasa dengan bahasa Inggris silakan pilih bahasa Inggrisnya ya. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu Diulang pilih Pak yang bahasa Pak. yang bahasa ya. Bapak dan Ibu silakan klik di pengaturan itu Pak, di kiri bawah itu. Klik pengaturan, maka akan muncul pilihan bahasa Pak. Di bawahnya itu, di bawah pengaturan itu, klik, nah, akan muncul ini Pak. English, Siap. Indonesia, Spain, France, Jepang, dan Malaysia, dan seterusnya. Pilih ya. Kalau Bapak dan Ibu tulisan ini tidak muncul Pak, tidak muncul dalam artian seperti ini loh Pak. Nah, pengaturan ini tidak muncul Pak ya. Bahasanya tidak muncul. Maka Bapak dan Ibu di atas email kita itu kita klik ada panah itu segitiga Pak. Akan keluar itu ya. Keluar bacaan seperti ini maka bahasanya di bawah itu akan muncul Pak. Oke. Berikutnya kita sekarang pilih kotak nomor 4 dari atas dan ada dashboard ya, ada analitik, tautan dan microsite Pak. Nah ini yang akan kita garap, kita masuk ke microsite-nya. Klik Pak. Nah seperti itu. Ada yang perlu ditunggu? Lanjut ya. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, kita pilih yang di atas itu buat baru Pak. Ya ini ada pesan baru dari ya. peserta. Pak Sarul ada pesan dari peserta agak pelan-pelan. Oke. Iya. Oke, saya kembali Pak. Saya kembali. Jadi Bapak dan Ibu setelah mendaftar, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke tampilan ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dilakukan pertama adalah pengaturan bahasa yang ada di bagian kiri bawah. Pengaturan bahasa. Kita klik kalau misalnya muncul English, kita klik Pak, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Sudah selesai itu. Kalau bahasa Inggris kita add new biasanya ya, karena sudah bahasa Indonesia, maka akan muncul buat baru.
Pak Misbah sambil sambil dibaca di chat Pak ya. Mungkin ada teman-teman yang komen ya. Ya, Oke, siapa? sambil menunggu yang lain. Saya nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, saya balik lagi Pak, tidak apa-apa Pak. Karena kemampuan teman-teman atau jaringan juga yang berpengaruh. Saya lanjutkan dulu. Kita buat baru. Nah, buat baru ya. Kemudian karena ini kita untuk pendidikan, ini banyak pilihan Pak. Personal branding, makanan, minuman, silakan nanti Bapak Ibu coba-coba. Kita pilih edukasi. Nah, edukasi ya. Kemudian Bapak dan Ibu scroll ke bawah, yang kanan itu, ambil dari kanan itu, scroll ya. Bukan bukan di tengah, tapi ada di pinggir kanan itu. Silakan Bapak dan Ibu tulis klik lanjutkan. Nah, lanjutkan, Pak. Maka akan muncul pilihan template seperti ini. Ini ya. Kita pilih salah satu. Bapak Ibu mau memilih profil sekolah, school profile atau yang mana silakan. Saya coba yang school profile. Saya klik, kemudian scroll ke bawah, Pak. Scroll ke bawah yang kanan itu untuk memunculkan lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Nah, nyampe di sini, Pak. Berikutnya, langkah yang ketiga, nama microsite itu silakan Bapak dan Ibu yang diinginkan Bapak Ibu itu mau membuat apa? Media ajar kah? Mau membuat administrasi pembelajar kan? Atau mau membuat literasi yang seperti moodnya saya? Silakan ditulis di sini. Contohnya, saya mau menulis media ajar kelas 4. Nah, seperti itu, Pak. Ini nanti yang akan tampil seperti yang punya saya tuh yang di bawah tulisan literasi digital tadi itu munculnya di sana, Pak. Berikutnya, berikutnya Bapak dan Ibu membuat tautan microsite-nya. Aturannya begini, Pak. Harus ada huruf dan angka. Kalau saya biasanya menulis nama dan tahun, Pak. Huruf kecil ya. 2024 misalnya, Pak. Seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu merasa malu tahun kelahirannya, eh, aku sekutu Pak Misbah, ya kita bisa menulis tahun sembarang saja, sembarang saja. Kalau Bapak dan Ibu tidak memunculkan angka seperti ini, ya maka nanti di bawahnya akan merah Pak ketika kita memilih selesai. Tidak mau. Jadi tulis saja Syahrul 2024 ya. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Lihat responnya Bapak Misbah, apa terlalu cepat? Untuk sementara ini aman. Aman. Ya. Oke, berarti saya lanjut ya. Selesai. Nah, ada chatnya itu masuk ya, sukses ya. Alhamdulillah sudah masuk. Jadi ya mau jadi kita ya. Kita kalau muncul seperti ini Bapak dan Ibu lewati. Nah, lewati. Jadi ini yang menjadi tampilan kita itu media ajar kelas 4 ya. Media ajar kelas 4. Langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu mulai dari yang paling atas di kiri itu adalah profil. Kita klik profil itu. Ya. Maka akan muncul gambar seperti yang kita pilih tadi karena kita memilih template yang seperti ini. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan foto bersama Bapak dan Ibu
dengan siswa atau kepala sekolah, dengan guru. Jangan foto keluarga loh Pak, karena ini adalah untuk media ajar. Nah, di mana tempatnya? Di dekat ini cat air Pak, kanan atas ya, ada tulisan pensil itu Pak. Di dekatnya itu ada hitam ya. Kita klik ya. Kemudian pilih ubah. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita memilih. Ayo kita cari dulu foto bersama kita. Ya, saya akan mencari, Bapak dan Ibu juga mencari ya. Kita praktek bersama sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih loading lambat, misalnya sinyal karena pengaruh sinyal dan sebagainya. Ya, ini ada permintaan dari Ya. UPTD Negeri Pikatan 01. Minta Gimana, diulang Pak? yang nama microset. Mungkin begini untuk Ibu yang ketinggalan, nanti bisa melihat di link YouTube saja, karena ini harus berjalan terus mengingat waktu yang terbatas. Begitu Pak Sarulnya? Ya. Oke, oke. Apa perlu saya kembali, Pak? Lanjut dulu ya. Nanti Bapak dan Ibu di sesi tanya jawab Pak Misbah ya, saya bisa mundur juga ya. Lanjut saja Pak, lanjut Pak. Oke. Ini Bapak dan Ibu. Kita pilih foto bersama, kita arahkan posisinya. Nah, kita arahkan posisinya. Pilih foto yang bagus Pak ya, karena ini akan ditampilkan di media sosial kita. Kita klik potong. Nah, itu Pak jadinya ya. Ada Pak Jai, Pak Misbah. Ada Pak Jailani, Pak Jailani, Pak. Alhamdulillah. Pak Sarul, ini apabila Pak, ada pertanyaan yang pas bareng dengan jalannya panjenengan, apa bisa bisa langsung dijawab ya? Enggak apa-apa, Pak. Biar langsung aja, biar langsung. Interaktif ya. Jadi ini ada pertanyaan, sebentar. Ada pertanyaan mana tadi? Klik dekat cat air itu tidak bisa, Pak. Maksudnya apa ini? Mungkin ada tombol air itu tidak bisa, Pak. Ini loh, Pak. Coba ya perhatikan yang di tayangan saya ya. Ini bisa diganti-ganti, Pak. Ini ada gambar pensil. Ketika kursor diarahkan ke sana akan bergambar tangan, Pak. Akan bergambar tangan, kemudian kita klik. Nah, akan ada pilihan ubah atau hapus. Kalau misalnya kita ganti, ada foto yang lebih bagus atau bosan, kita ganti ubah, Pak. Kemudian kita cari di mana kita punya foto yang bagus itu ya. Oke, saya hapus dulu, Pak. Saya hapus. Nah, saya mulai dari yang tadi dulu. Karena dihapus, di sini tampilannya tambah gambar sampul, Pak. Ya, sama. Tadi arahnya ke sana, Pak. Saya ganti foto misalnya. Saya yang pusing, bukan dia anu. Tidak. Bu, mikrofonnya matiin dulu, Bu. Ya, ini Bapak dan Ibu kita atur posisinya ya. Nah, bisa digeser, Pak. Nah, kemudian kita klik potong. Klik. Jadi ini bisa diganti-ganti ya. Yang digambar pensil, Pak Misbah ya. Nah, jadi kita berlatih Pak. Ya. Berikutnya yang kedua, kita sekarang yang di tengah itu Pak, di bawah foto itu ada gambar plus ya. Klik itu. Nah, ini kita menggunakan foto kita sendiri Pak, sebagai pemilik dari microset ini. Tampilannya beda Pak. Saya ulang dulu batal ya. Kita klik, maka akan muncul seperti ini Pak. Kemudian nanti kita pilih di atas itu ada icon, kemudian kita pilih unggah gambar.
Unggah gambar, kemudian kita pilih foto kita. Sama seperti tadi caranya, Pak. Cari foto kita. Silakan Bapak dan Ibu sambil sambil lalu ya, sambil mencari foto Bapak dan Ibu sesuai dengan foto Bapak dan Ibu juga. Misalnya saya cari ini Pak. Ini ya. Ini narsum yang kedua nanti ini Pak. Nah, oke. Server Diarahkan ke error, Pak. posisinya. Hah? Server error. Dicoba server. Masa Pak? Ya, tak coba lagi, Pak. Oke. Terus Pak, yang penting ada kemauan dulu. Saya ulang dulu. Yang kedua, kita memilih foto kita, klik tanda tambah, kemudian kita klik unggah gambar, kita pilih pilih gambar, ya. Kemudian kita cari Pak foto kita ya. Oke. Nah, kemudian kita potong, pilih fotonya yang bagus Pak, karena ini dilihat banyak orang Pak. Maka orang yang tak patah ganteng, milih siapa yang ganteng Pak daripada Saudi. Seperti ini ya. Oke, kemudian dipotong. Maka tampilannya seperti itu, Pak. Di kiri ini media untuk kita ngedit, Pak. Tampilan jadinya ada di sebelah kanan. Boleh. Oke, gimana Pak Misbah? Lanjut ya. Lanjut, saya ingatkan waktunya untuk Bapak Sahrul kurang dari 10 menit. Menarik sekali. Izin Jadi ke agak bosnya cepat. itu. Izin ke bosnya. Ya, monggo. Oke, Bapak dan Ibu. Eh, kita lihat yang sebelah kanan, Pak. Di sana itu ada deskripsi bio. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu klik yang kiri, ditulis apa saja, Pak. Deskripsi tentang sekolahnya, misalnya ya. Nah, saya nulis ini. Itu yang di kanan berganti Pak, sudah Pak, itu ya. Aplikasi pembelajaran ya. Itu loh Pak yang muncul di kanan itu. Nah, seperti itu ya. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Setiap Bapak dan Ibu melakukan perubahan, Bapak Ibu mengedit di sini, itu tersimpan otomatis, Pak. Jangan khawatir hilang. Wah, saya kadung kerja, ternyata hilang. Tidak akan hilang, Pak. Ini akan tersimpan otomatis. Oke. Aplikasi pembelajaran ya, sudah muncul. Kemudian ini ada eh, write down your text here. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ini mau diisi Bapak dan Ibu silakan. Kalau tidak mau dipakai Bapak dan Ibu, pilih aja gambar sampai itu hapus ya. Nah, itu hapus, Pak. Oke ya. Langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Kita akan memulai actionnya, Pak. Kita memulai. Ini baru luarnya ya. Semoga 10 menit ini barokah, Pak Misbah. Ya. Amin, amin, Karena amin. Bapak dan Ibu nanti mulai dengan tambah komponen, Pak. Tambah komponen kita klik ya. Kalau kita memilih tautan, ya, kalau kita memilih tautan, maka nanti akan muncul tombol baru di sebelah kanan, Pak. Tombol ya, klik saya. Nah, itu Pak ya. Muncul hello. Yang hello itu Bapak dan Ibu, kita ganti tulisannya. Mau dibuat apa nih? Video, foto, sintesis misalnya. Itu yang kanan berubah, Pak. Jadi otomatis itu video, foto, sintesis misalnya, Pak ya. Nah, itu ya. Mau diebul misalnya kurang besar, silakan ya. Nah, mau miring juga silakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian
saya akan mencari video itu. Kalau Bapak dan Ibu punya video fotosintesis di drive-nya, silakan ambil. Ambil linknya. Tetapi karena saya tidak punya, saya akan mencari di YouTube. Pak. Saya akan mencari di YouTube dulu. Jadi semuanya harus diatur di perencanaan kurikulum. Saya akan mencari video fotosintesis, Pak. Jangan Ya. sembarangan. Di mana itu? Nah, ini fotosintesis ya. Saya karena saya tidak punya, Pak. Kalau Bapak dan Ibu punya di drive, harus di drive, Pak ya, bukan di folder. Karena ini memang berbasis drive. Nah, yang paling yang nomor 2 ya. Nah, Bapak dan Ibu mengambil link yang di atas itu, Pak. Link YouTube-nya itu kita ambil. Nah, saya copy ya, link yang di atas itu. Nah, ya. Nah, saya masukkan linknya ke sini, Pak. Ini loh, Pak, tautan ini loh. Nah, saya kopikan. Klik. Ya. Maka saya sudah bisa menggunakan tombol itu untuk masuk ke video fotosintesis, Pak. Bapak dan Ibu tahu satu ini nanti pasti bisa, Pak, pasti bisa. Karena cara-cara berikutnya. Ya, oke. Satu tombol saja dulu. Kemudian Bapak dan Ibu, biar keren, warna tombolnya kita rubah. Ini di bawahnya ada warna tombol. Nah, kita pilih itu warnanya berubah, Pak ya. Ketika kita memilih warna-warna gelap, maka tulisan otomatis akan berwarna putih. Ya, kalau kita milih cerah, itu akan berganti hitam, Pak. Ya, oke ya. Nah, jadi satu tombol dulu, Pak. Satu tombol ya. Oke. Kemudian, biar keren Bapak dan Ibu, tombol itu kita beri logo sekolah atau foto kita. Nah, di mana itu? Di dekat tulisan video fotosintesis, kita klik ya. Sama seperti tadi, unggah gambar, kemudian pilih gambar. Maka karena saya sudah punya foto, Pak, nah, saya ambil itu. Nah, kita atur seperti tadi. Nah, kemudian kita potong. Silakan Bapak dan Ibu lihat yang terjadi. Tombol yang kita buat sudah ada foto diri kita, Pak. Yang menunjukkan bahwa ini saya yang membuat, bukan Pak Misbah. Gitu, Pak. Karena tidak bisa ada yang merubah, Pak. Karena yang punya akun. Ya. Iya, Nanti berikutnya sama, Pak. sekali. Sama seperti itu. Nah, saya kasih contoh 2, Pak Misbah ya. Silakan Bapak dan Ibu ditambah komponen. monggo. Kalau Bapak dan Ibu memilih tautan, berarti Bapak dan Ibu akan membuat tombol. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat embed, saya kasih contoh ya, kita pilih embed ya, klik gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu masuk ke YouTube sekolahnya. Nah, saya ambil contoh misalnya ya. Ini inovasi keinginan 1 ya. Sama tadi, ambil linknya di atas. Ambil linknya, kemudian kita masukkan link itu ke tautan embed, Pak. Nah, lihat yang terjadi di kanan, muncul ya videonya ya. Keren, Pak, keren. Ya. Oke. Sekarang 2 dulu ya. 2 saya demokan, Pak. Saya demokan. Nanti Bapak dan Ibu tinggal tambah komponen itu, tambah tombol, pilih tautan. Kalau Bapak Ibu tambah embed, silakan embed dan seterusnya. Coba-coba, Pak, harus berani mencoba. Sekarang saya demo, Pak. Demo. Bapak dan Ibu klik yang bagi di atas itu, Pak. Klik ya. Kemudian kita pilih yang paling atas. Lihat microset. Nah, ini Pak tampilan jadinya. Ya, itu ya.
Oke, bisa dilihat Bapak dan Ibu video, Keren kemudian sekali. nah, Keren sekali gampang, Pak Sahrul. gampang Bapak dan Ibu. Iya. Oke, nah kita Baik, kembali. Bapak Sahrul. Ini Silakan, waktunya silakan Pak. sudah pas. Ya, terima kasih. Oke, Bagus oke. sekali, menarik sekali. Tidak terasa ya, karena sambil bekerja Bapak dan Ibu di rumah. Namun karena keterbatasan waktu, maka untuk penampilan Bapak Sahrul akan bisa dilanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi. Jangan khawatir, link YouTube-nya akan di-share oleh Bapak Haji Nasrullah di komunitas Klik Siber dan PGRI Pamekasan. Bapak Sahrul bisa dulu untuk istirahat Langsung ya. sebentar. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih karena keterbatasan waktu ini yang saya bagikan. Yang pertama yang saya inginkan adalah Bapak Ibu tertarik dengan tampilan ini, kemudian ada keinginan untuk belajar. Saya menunggu Bapak dan Ibu yang mau belajar, silakan masuk melalui grup Klik Siber atau Bapak dan Ibu bisa komunikasi langsung dengan saya. Kalau misalnya kurang, nanti bisa diagendakan untuk kegiatan berikutnya Pak Misbah yang melalui Klik Siber, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hanya itu yang dapat saya berikan sedikit. Semoga bisa membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama dalam pembelajaran kepada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali Bapak Sahrul sudah menyampaikan materi tentang membuat microsite. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa untuk menanyakan apa yang tadi belum jelas kepada beliau langsung. Selanjutnya, Ibu Wasiatul Ulumiyah. Beliau bersiap untuk mengeluarkan materinya. Dan beliau ini lahir di New York, ya, lahir di New York, sehingga memiliki kompetensi bahasa yang luar biasa. Di Pamekasan. Ya, jangan malu-malu, Bu. Bahasa Inggrisnya bagus. Silahkan Ibu Wasiatul Ulumiyah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin mohon untuk share screen Bapak Ibu ya. Sudah tampil Pak ya? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru Hebat Salam bahagia Bapak Guru Hebat dimanapun kalian berada. Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Karena tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Misbah selaku moderator, maka di sini saya langsung akan menyampaikan materi. Jadi materi yang saya angkat pada hari ini adalah tips dan trik membuat konten yang menarik. Lanjut topik pada kali ini, yang pertama tentang konten, kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan tutorial membuat konten. Jadi sambil lalu Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi CapCut di HP Bapak Ibu semuanya, karena nanti di akhir slide saya akan menampilkan tutorial videonya, jadi sambil lalu nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Baik, kita mulai dari konten. Pengertian konten. Konten adalah informasi yang tersedia melalui berbagai media, seperti berupa teks, gambar, audio, video, dan interaktif. Jadi konten itu tidak hanya berbentuk video, tapi juga berbentuk gambar, berbentuk teks seperti website, kalau gambar itu seperti brosur, pamflet, dan lain-lain. Kemudian ada juga berbentuk audio seperti podcast, musik, dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tujuan membuat konten. Apa sih tujuannya membuat konten? Yang pertama yaitu menginformasikan. Kita menginformasikan kepada audiens bahwa misalkan di Kanginan 1 ada kegiatan Hari Pendidikan Nasional atau ketika proses pembelajaran ada kegiatan menggunakan media ajar atau e-breaking dan lain-lain. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk menginformasikan.
agar audiens itu tahu bahwa kegiatan-kegiatan di sekolah kami seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mendidik. Konten yang mendidik ini biasanya lebih kepada edukasi, Bapak Ibu. Jadi biasanya tentang edukasi guru, kemudian mahasiswa ataupun yang lainnya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menghibur. Tujuan konten yang menghibur ini biasanya lebih kepada hiburan. Kemarin saya sempat bikin konten berupa ice breaking. Saya publikasikan di sosial media. Di situ sampai FYP tembus 1,6 juta viewers dan banyak sekali guru-guru yang terhibur dan ingin mencobanya di kelasnya masing-masing. Jadi bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian yang keempat yaitu mempromosikan. Jadi setelah kita membuat kontennya, kita itu yang selanjutnya adalah mempromosikan konten kita agar orang lain tahu kegiatan-kegiatan kita, agar orang lain tahu tentang produk kita. Kemudian yang terakhir yaitu mempengaruhi. Kita mempengaruhi audiens untuk meniru tentang kegiatan di sekolah kami atau tentang kegiatan pembelajaran kami ketika di sekolah. Kemudian selanjutnya jenis-jenis konten. Yang pertama ada konten berupa teks. Ini contohnya seperti teks tulis, tulisan, artikel, dan lain-lain. Kemudian ada juga konten yang berupa gambar, seperti foto, pamflet, brosur, dan semacamnya. Kemudian ada juga konten berupa audio, seperti podcast, musik, suara. Ada juga yang konten berupa video seperti film, video pembelajaran, animasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang konten interaktif seperti permainan edukasi. Selanjutnya, tips dan trik membuat konten yang menarik. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan saat membuat konten dan juga setelah membuat konten. Kita mulai dari saat membuat konten. Apa sih yang harus kita perhatikan? Lanjut. Saat membuat konten, yang pertama fokus pada headline yang kuat. Ya, jadi fokus pada headline yang kuat. Artinya kita fokus kepada hal-hal yang menarik, hal-hal yang bisa membuat orang lain itu suka terhadap konten kita. Kemudian yang kedua, gunakan visual yang menarik. Artinya kita gunakan musik yang bagus seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, variasikan format konten. Jadi konten itu videonya jangan hanya lurus, tapi kita juga variasikan videonya agar bisa ada animasinya. Kemudian juga variasikan bentuk tulisannya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Betul sekali Bapak Ibu, ketika kita membuat konten yang bahasanya itu sangat mudah dipahami, orang lain itu akan langsung mengerti terhadap konten kita tanpa perlu masih cari ini apa ya artinya seperti itu. Jadi mereka langsung paham terhadap konten kita. Next, setelah membuat konten. Yang harus kita perhatikan setelah kita membuat konten, yang pertama adalah mempromosikan konten kita. Kenapa? Karena dengan mempromosi, orang lain itu bakal tahu kegiatan-kegiatan di sekolah kita, kegiatan dalam proses pembelajaran, seperti itu. Sehingga ketika kita mempromosikan, orang lain itu bakal tertarik, bakal terinspirasi dengan konten-konten kita. Kemudian yang kedua yaitu konsisten. Betul sekali, konsisten ini sangat menentukan terhadap hasil kita. Akan beda hasilnya jika kita membuat satu hari satu konten dengan satu hari 5 konten, itu akan beda hasilnya ya Bapak Ibu. Dia akan lebih cepat mengetahui ilmunya, mengetahui fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu berinteraksi dengan audiens. Setelah kita mempublikasikan konten kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus berinteraksi dengan audiens agar audiens itu bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jadilah otentik. Artinya di sini kita harus menjadi contoh dan public figure yang baik untuk audiens kita. Jadi pada kesimpulannya di sini adalah bahwa konten itu adalah informasi yang tersedia melalui berbagai macam media, baik itu melalui YouTube ataupun sosial media,
dengan berbagai macam fungsi seperti menyampaikan, menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Jadi konten ini sangat penting ya bagi masyarakat karena dapat membantu orang lain untuk belajar, untuk memahami sesuatu, untuk menginspirasi dan juga terhibur, Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya ini saya akan menampilkan tutorial membuat konten menggunakan aplikasi CapCut. Jadi Bapak Ibu silakan buka aplikasi CapCut di HP Bapak Ibu. Saya akan menampilkan tutorialnya. Untuk tutorialnya ini saya berbentuk video ya Bapak Ibu, jadi mungkin lebih cepat. Sudah muncul ya Bapak ya? Belum. Belum, Bu, belum. Belum. Masih proses, Mbak. Belum, Belum, Bu. Belum, Bu. Oh iya. Auleng masih. Bagaimana Pak? Masih sudah, Bu. auleng. Ya, muncul. Muncul dah, Bu. Muncul. Baik, pertama kita buka aplikasi CapCut. Tutorial editing video menggunakan CapCut. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu aplikasinya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada editing, ada template. Untuk editing, ini kita mengedit video tersebut sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau dibentuk seperti ini videonya, itu kita pakai yang ini, editing. Kita klik yang di sini nanti. Namun di sini, eh, kalau misalkan Bapak Ibu eh, pengen cepat ya, bikin videonya bisa juga menggunakan template. Template ini kita menggunakan videonya orang. Jadi kita nanti tinggal memasukkan videonya, kemudian tinggal langsung mendownload. Saya mainkan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di template ini kita bisa mencari, misalkan Bapak Ibu ingin mencari intro video ya. Kita bisa klik di bagian search ini, ada intro video opening misalkan. Bapak Ibu silakan klik, nanti akan banyak intro itu, nanti bisa diubah videonya, teksnya, dan lagunya juga. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk yang misalkan Bapak Ibu udah ngevideo di kelasnya 10 video ya, nanti tinggal langsung aja ditaruh di template sini. Nah, kita langsung cari 10 video atau berapa video yang sudah ada di HP-nya Bapak Ibu. Ini saya mencontohkan yang 10 video. Kita ambil yang ini saja. Nah, ini template-nya ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang kita klik adalah selanjutnya gunakan template. Nanti kita diarahkan kepada galeri kita. Yang kita lakukan adalah kita mencari video yang akan kita edit tersebut. Di sini saya contohkan foto saja biar mengkompresnya itu lebih cepat. Saya random ya Bapak Ibu, pilih foto ini, pilih foto random biar cepat. Nah, kemudian setelah itu ini sudah langsung jadi videonya. Kita coba lihat seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini kan berbentuk foto ya, jadi tidak bergerak. Kalau berbentuk video ini pasti bergerak. Seperti itu. Kalau udah selesai, silakan Bapak Ibu klik ekspor. Kemudian kita ganti resolusinya. Kita ubah menjadi 1080 biar kualitasnya itu bagus. Setelah itu kita klik selesai. Nanti itu akan memproses tersimpan di galeri Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, kita mau membuat proyek sendiri, membuat video sendiri. Yang kita lakukan adalah kita klik proyek baru. Kita akan diarahkan kepada galeri kita. Ini saya mencoba hanya 4 video saja. Saya cari video-video yang pendek.
Oke, kalau sudah terpilih 4, kita klik yang tambah di bawah itu Bapak Ibu. Nanti ini mengkompres sampai 100%. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, ini berarti sudah siap untuk diedit ya Bapak Ibu. Langkah pertama, ini kita ubah rasio. Rasio itu ukuran. Kalau ini kan saya videonya landscape ya, berarti saya ukurannya ke YouTube. Berarti kita klik yang gambar YouTube ini, icon YouTube. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah animasi. Di bawah ada animasi. Animasi ini untuk ke videonya. Misalkan animasinya itu dari eh, gelap ke terang, atau enggak dari besar ke kecil, itu di animasi itu ada Bapak Ibu. Kita coba. Nah, ini banyak banget pilihannya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kesukaannya. Mau suka yang mana, bisa. Setelah itu, kita klik centang di bawah. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, ini animasi antara video satu dan video kedua. Transisi ya Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini transisi pudar masuk. Ada banyak transisi, ada transisi yang langsung tarik masuk, gitu. Banyak banget pilihannya. Di situ Bapak Ibu bisa melihatnya ya di aplikasi CapCut. Kemudian selanjutnya ini saya coba untuk mempangkas video ini. Misalkan di bagian akhir ini tidak penting ya, atau videonya rusak, bisa kita pangkas. Caranya adalah kita klik videonya, kemudian kita tarik di bagian sini. Nah, seperti itu. Atau bisa cara dengan yang kedua, kita klik videonya juga, kemudian nanti kita klik bagian sini, kita klik bagi. Ini untuk membagi antara video satu dan video dua. Karena ini kan satu video, tapi kita mau bagi jadi dua, seperti itu. Kita klik bagi, kemudian kita hapus video yang tidak dibutuhkan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini kita coba terapkan semua transisinya, dan di bagian akhir, ini kita coba videonya pakai animasi yang gelap. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan terlalu cepat penjelasannya, saya akan share tutorial membuat videonya ya Bapak Ibu, karena ini juga keterbatasan waktu. Baik, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita mau ngasih suara. Suara kita, musik, atau efek suara, kita klik di suara. Kalau misalkan aplikasi CapCut-nya Bapak Ibu langsung terhubung ke TikTok, biasanya langsung muncul di sini. Di TikTok misalkan disimpan ya musiknya, itu langsung connect ke aplikasi CapCut. Kita langsung tinggal klik tambah saja musiknya di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan mau ngambil di galeri, ya di galeri sini kita langsung ekstrak dari video, kita klik. Dan di sini kita cari video yang misalkan musiknya bagus. Nah, misalkan ini bagus ya musiknya ya. Kita klik ini. Nah, nanti langsung ekstrak dan tambah audio. Kemudian kita klik tambah. Nah, maka nanti akan muncul suaranya seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebentar, saya geser. Nah, selanjutnya ada efek Bapak Ibu, efek suara. Misalkan di beberapa transisi itu ya kita mau ngasih efek suara yang wus atau celing seperti itu ada di efek di sini. Kita coba klik, ini banyak banget, ada wow gitu, ada yes seperti itu Bapak Ibu, banyak banget ya. Kita coba cari. Nah, ini banyak sekali. Jangan lupa dicentang ininya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita mau pakai suaranya kita klik yang rekaman. Klik rekam, nanti kita klik bagian sini. Kalau sudah nol, nah sudah seperti ini, maka kita sambil bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa dicentang. Oke, selanjutnya ini kepada teks. Kita mau ngasih teks ya, mau ngasih tulisan atau keterangan, atau judul lah. Ini saya coba upacara Hardiknas yang kemarin di SDN Kenginan 1 melaksanakan upacara Hardiknas. Kita klik gaya yang di bawah tadi ya Bapak Ibu. Ini tulisan, kita mau bentuk tulisan kita seperti apa. Ini ada banyak sekali pilihannya. Kemudian warna juga.
ada. Nah, seperti itu. Kemudian ada animasi juga. Misalkan tulisannya mau dikasih animasi yang bergetar, bergerak, itu ada di animasi. Nah, nanti bergerak seperti itu. Bisa ini resolusinya kalau misalkan geraknya mau diperlambat bisa main di sini ya Bapak Ibu di bawah. Setelah itu jangan lupa kita klik centang. Oke, selanjutnya kita nanti tampilannya akan seperti itu. Oke, selanjutnya stiker Bapak Ibu. Kita mau ngasih stiker bendera merah putih misalkan atau logonya sekolah kita. Kita coba klik stiker. Nah, ini banyak pilihannya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau cari stiker bendera, ada di sini, cari stiker. Atau mau cari stiker buku atau orang ketawa, ada di sini Bapak Ibu. Ini saya coba contohkan yang stiker logo. Klik gambar. Kalau kita mau pakai logo, klik gambar ini. Oh, ini yang cobain bendera dulu Bapak Ibu. Dicari. Nah, ini misalkan kita mau pakai bendera yang ini, itu akan ada langsung di videonya. Terus kalau misalkan mau cari yang logo sekolah, klik yang di sini seperti itu. Kemudian kita tinggal sesuaikan di videonya. Seperti itu Bapak Ibu. Animasi bisa kita mainkan juga. Jangan lupa dikasih animasi biar bagus ya tampilannya. Kemudian di sini ada overlay. Ya, tadi barusan yang di sini nih Bapak Ibu. Oke, nah di sini nih overlay. Overlay ini kita mau ngasih foto di dalam video itu atau mau ngasih video. Kita klik overlay, kemudian tambah overlay, kemudian kita masukkan foto atau videonya. Ini saya ambil contoh foto saya ya. Saya tampilkan di sini, misalkan kalau misalkan ini video, ini nanti bergerak. Tapi karena ini foto, jadi tidak bergerak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya efek video. Tadi ada bacaan efek ya. Kemudian kita klik efek. Ini biasanya videonya itu ada efeknya, tidak seperti ini. Nah, efeknya akan seperti ini nanti. Oke, kemudian setelah itu filter videonya. Misalkan videonya gelap, kita mau mempercerah, bisa klik di filter. Kita cari filter yang clear all. Nah, ini bisa kita tarik ya. Kalau mau cerah lagi bisa kita tarik di sini. Kemudian jangan lupa dicentang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mau ngasih latar belakang di sini, di belakang videonya, kita klik latar belakang. Nah, mau ngasih background gitu ya. Biasanya ada warna gitu ya. Kita tinggal kasih warna, mau kasih warna apa, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa di sini itu biasanya ada watermark CapCut. Kita klik tadi ya, kemudian klik hapus. Nanti watermark CapCut-nya itu bisa hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu, setelah selesai, maka kita tinggal ubah resolusi ya, jangan lupa. Biar kapasitasnya itu bagus videonya. Kita klik yang 1080. Kemudian setelah itu kita tinggal download. Kita nggak ekspor sampai 100%. Nanti akan tersimpan di galeri Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan tampilkan hasil Bapak Ibu. Hasil yang kemarin sudah saya edit. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Muncul ya Bapak Ibu ya? Betul, betul. Kita coba mainkan sebentar ya. Muncul nasional 2 Mei 2020. 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbud Distrik. Menjadi pemimpin dari Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar, bukan tugas yang sederhana untuk mengubah proses sadar rasa tidak tenang menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemudian ketika kita mulai
kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan. Yang pada dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, diberikan kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati di sana. Ini kita mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serempak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar. Kita sudah melihat lagi guru yang berani mencoba hal-hal. Mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid. Kita sudah menyaksikan lagi mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus dan sudah merayakan lagi. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak. Untuk video lengkapnya ini sudah ada di TikToknya SDR Kangenan 1. Selain bisa ditonton sendiri. Kemudian tipsnya juga ketika ngambil video itu kita harus ini ya Bapak Ibu, apa namanya, ngambil videonya itu jangan bergerak-bergerak, tapi kita harus pelan agar videonya itu maksimal. Tampilannya bagus gitu, nggak bergetar seperti itu Bapak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Misbah selaku moderator. Terima kasih. Iya. Bapak Misbah? Iya. Kayaknya koneksinya Ya, itu. terima. Iya. Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk bertanya untuk narasumber yang ketiga ya sebelumnya. Jadi ini ada kesempatan untuk mumpung masih ingat. Nanti kalau sudah sampai 3 penyaji, khawatirnya apa yang akan ditanyakan sudah lupa. Ya, silahkan misalnya ada yang mau bertanya. Bisa di kolom komentar atau bisa langsung angkat tangan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik. Karena boleh ini tadi sudah Nasliawati Pak ini tanggapi saja. Boleh tadi itu enggak tangan. Yang mana ini Pak Sakur? Langsung saja Pak, langsung saja Pak. Kalau tidak ada lagi siapa yang mau gitu langsung bersuara Pak. Oh ya, boleh. Jadi ruang-ruangnya ini tidak ada yang bertanya sehingga. Ya ada Pak, ada. Assalamualaikum. Oh, ada. Monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan ini ya, mohon memperkenalkan diri. Ya, nama saya Iksan Pak dari Provinsi Sulawesi Tengah. Wow, luar biasa. Ya. Tengah, monggo. Yang saya tanyakan konten yang dijelaskan oleh Ibu Wasiatul itu mempunyai pengaruh negatif di dalam konten-konten yang menjadi aplikasi Capcub itu. Apakah itu dapat dijadikan sebuah metode pengajaran bagi murid di dalam berbagi pelajaran? Mungkin bisa ditangkap, Bu. Oke. Ya langsung saja kan. Iya, terima kasih Bapak Misbah. Terima kasih buat Bapak siapa tadi yang bertanya? Iksan. Pak siapa? Pak Iksan. Iksan.
Ya, terima kasih Bapak Ihsan. Ini tadi saya menampilkan yang salah satu contoh tutorialnya ya Pak. Sebenarnya untuk tutorial video pembelajarannya itu juga banyak, tapi ini saya tadi fokusnya kepada tutorial membuat konten. Tadi pertanyaannya, apakah ada dampak negatifnya gitu Pak ya? J. Iya, selagi kita itu videonya eh, positif, eh, kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah tidak ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai konten, anggaplah konten kreator, kita harus bijak dalam memilih konten tersebut. Jangan sembarang membuat konten agar tidak ada pro kontra di situ. Jadi kita harus bisa memilih misalkan konten yang seperti ice breaking, ini konten-konten yang bermanfaat, itu baru kita posting di sosial media. Seperti itu, Bapak. Kalau boleh tahu untuk konten negatif seperti apa maksudnya ya, Bapak? Oh iya, terima kasih Bu. Di dalam tempelan-tempelan Capcub itu ada beberapa video yang seperti membuka aurat, berjoget, yang kita ambil video dari orang lain, menempelkan konten kreator yang kita damping begitu, seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Karena yang memiliki aplikasi CapCut ini mungkin bukan orang Islam ya Bapak. Jadi eh, kita juga tidak bisa meminta untuk yang harus menutup aurat gitu. Jadi kita juga mengarahkan kepada peserta didik kita harus menjaga aurat kita. Kemudian kalau misalkan menggunakan aplikasi CapCut tersebut, eh, kita harus bisa mempublishnya itu yang baik-baiknya saja, seperti itu. Jangan sampai yang membuka aurat juga, seperti yang di foto tersebut, seperti itu, Pak. Terima kasih Bu. Bisa diterima ya, Bapak ya? Bisa Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita Iya, sebagai guru menjadi fasilitator di sini, artinya kita jangan membiarkan anak-anak kita untuk apa namanya bergerak sesuai dengan mereka, tapi kita di sini bisa mengarahkan mereka seperti itu. ya terima kasih Ibu Wasiatul Ulumiyah sudah menjawab pertanyaan Bapak Iksan dari Sulawesi ya. Jauh sekali. Alhamdulillah bisa ikut bersama kita di webinar ini. Bapak Nasir sudah siap? Pak Haji Nasir? Allah siap, Bang. Ya, silahkan Bapak Haji Nasir. Waktu masih panjang ini Pak Haji Nasir. Iya, siap. Terima kasih, Bang. Oke, saya mulai, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami di webinar ini. Ini sudah webinar sekitar ketujuh dari Klik Siber. Jadi ada pelatihan juga. Sebenarnya dimulai dari udah lama sebenarnya, cuman yang masuk PMM itu di akhir 2023. Jadi di akhir mulai aktif lagi di PMM begitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya tadi materinya yang pertama, yang kedua sudah bagus-bagus semua Bapak Ibu ya. Saya ini hanya pelengkap saja sebenarnya ya. Sebagai pelengkap saja mungkin ada hal-hal penting dan yang menarik biar kita ada nilai lebih dari microsite serta video yang kita buat gitu ya. Jadi kalau dari Pak Sahrul tadi beliau kan sudah membuat microsite menggunakan SID, s.id. Sebenarnya masih banyak lagi untuk membuat microsite itu. Misalnya ada Linktree dan turunannya. Turunannya itu banyak macamnya. Kemudian ada juga yang paling gampang biasanya yang Bapak Ibu gunakan itu bisa menggunakan Canva begitu itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi ada pilihan-pilihan untuk membuatnya. Tapi untuk yang sementara ini yang bagus kalau menurut saya ya microsite-nya yang punyanya SID tadi itu yang Pak Sahrul itu ya. Ada hal penting juga dalam membuat web yaitu sebenarnya juga Bapak Ibu selain itu bisa Bapak Ibu kalau pengennya yang
biar tidak fokus modelnya sama seperti itu, Bapak Ibu bisa explore menggunakan Google Site juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan akun belajar Bapak Ibu ya. Jadi bisa dimodel seperti microsite kayak tadi itu. Walaupun dia walaupun Google Site itu merupakan apa namanya website ya, website ya. Jadi website beneran ya. Kalau microsite itu web kecil yang biasa digunakan untuk tampilan di HP begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk tampilan resmi, lebih baik menggunakan website yang asli. Jadi misalnya untuk web sekolah dan segala macamnya, lebih baik menggunakan eh, web 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 asli ya, web, bukan microsite ya. Kalau microsite bisa digunakan untuk pembelajaran kita ya. Itu lebih bagus ya. Kalau hal-hal yang resmi, misalnya kayak sekolah, usahakan nanti domainnya itu pakai .sch.id, nanti daftar hanya murah kok. .sch.id tinggal kita misalnya buat di Blogger atau bisa buat di Google Site, tinggal kita nanti custom domain namanya Bapak Ibu ya. Jadi biar resmi gitu istilahnya ya. Saya tampilkan sedikit ini cara menambah satu yang penting dalam membuat website itu adalah gambar bergerak Bapak Ibu ya. Saya hanya menambah biar ada nilai lebihnya dari sebuah web yang kita miliki aja ya. Jadi saya ini pelengkap saja ya, tidak dari depan. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat web yang apa? Biar ada yang gambar-gambar bergeraknya, biasanya di sebuah header web itu kayak gini. Ini perlu gambar-gambar bergerak ya. Cuman gambar-gambar bergerak itu harus biasanya download ya, download Bapak Ibu cari dulu download ya. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi untuk itu perlu kita membuat gambar-gambar bergerak biasanya dalam format GIF Bapak Ibu ya. Jadi GIF kayak gini. Ini sudah saya buat YouTube-nya beberapa hari yang lalu karena ada yang nanya bagaimana cara agar tampilan di web itu gambar saja gitu. Tapi gambar-gambar tapi dia masukin gambar tapi gambarnya bergerak begitu Bapak Ibu ya. Baiklah saya coba itu praktekkan saja tutorialnya. Kita pakai Canva Bapak Ibu ya. Ini seperti biasa. Silakan Bapak Ibu atur ini seperti Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu gambarnya mau buat yang model kayak apa, bentuk ukurannya, Bapak Ibu atur aja ukurannya seperti yang keinginan Bapak Ibu ya. Kita coba aja misalnya ya kita pakai di sini aja. Dapat baru aja ada apa-apa Bapak Ibu. Misalnya kita mau buat yang tampilnya agak lebar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Google Site itu kan agak lebar Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pengen agak lebar, walaupun tadi di microsite kan juga bisa lebar, landscape gambarnya. Jadi kita pakai yang ini aja presentation tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kayak gini, kita klik blank aja. Jadi kita ukuran yang agak lebar Bapak Ibu ya. Ukuran kalau tampilan video nanti video YouTube ya. Kemudian kita tampilkan apa yang ingin kita buat file GIF-nya Bapak Ibu ya. File GIF itu file yang bisa bergerak sendiri itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau JPG, kalau dari punya Pak Sahrul tadi, kayak gini, ini kan gambarnya gambar biasa Bapak Ibu ya. Gambar diam. Bagaimana caranya agar gambar ini bisa bergerak begitu Bapak Ibu ya. Ini karya lama saya ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu buat. Misalnya Bapak Ibu mau nambah apa di sini, misalnya contohnya kelas misalnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, bentar Bapak Ibu ya. Ya, sini Bapak Ibu misalnya kita pakai di elemen sini Bapak Ibu cari yang gambarnya bergerak Bapak Ibu ya. Jadi misalnya classroom atau kita buat background aja dulu. Classroom misalnya ini kita ambil foto misalnya Bapak Ibu. Atau boleh langsung dalam bentuk video juga boleh Bapak Ibu. Jadi dari video itu yang ada itu bisa langsung dibuat menjadi apa namanya? GIF Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau yang seperti ini juga boleh Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya. Kita masukkan aja, kita buat background kayak gini misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini mau dibuat tulisan atau mau kasih gambar-gambar lagi misalnya, atau yang ini aja lah Bapak Ibu ya.
remote. Ini. Nah, kemudian kita tambahkan gambar anak-anak, misalnya student ini. Student misalnya. Kemudian kita di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih all sini, grafik. Kemudian Bapak Ibu silakan ditambahkan di sini ya. Klik di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih yang animated Bapak Ibu ya, yang animated. Nah, biar nanti yang muncul hanya gambar-gambar yang ada animasinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada model-model seperti ini, Bapak Ibu pengen nambah apa? Pengen ngasih model seperti ini, gambarnya, animasinya nanti yang muncul, tinggal tambahkan di sini Bapak Ibu, begitu ya. Coba kita masukkan yang gampang-gampang aja. Yang atas saja Bapak Ibu ya. Misalnya yang ini, ya aja deh. Misal seperti ini. Nah ini kan gerak-gerak Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini kayaknya ada cocok kalau gambar belakangnya gambar ini Bapak Ibu. Kita hapus saja backgroundnya Bapak Ibu. Nah kita buat seperti ini aja. Misalnya Bapak Ibu ini kan nanti ada di gambar bergerak Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti gambarnya ini biar tetap bergerak seperti ini ya. Bukan jadi gambar kalau di download biasa ini gambarnya kan jadi gambar aneh Bapak Ibu ya. Jadi gambar apa? Jadi gambar JPG biasa ya. Bukan jadi gambar bergerak ya seperti ini. Nah, misalnya misal Bapak Ibu ini. Bapak Ibu disesuaikan dengan kontennya Bapak Ibu gambarnya mau model seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu di share di sini. Kemudian Bapak Ibu jangan pilih ini ya, jangan pilih yang downloadnya, jangan pilih yang JPG ya. Jadi ya JPG atau PNG, tapi Bapak Ibu pilih yang ini ya, yang GIF Bapak Ibu yang paling bawah ya. Short clip, no sound ya. Jadi tidak ada suara di sini, hanya gambar bergerak gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu download aja. Ini. Kemudian tinggal tunggu aja dulu sebentar Bapak Ibu. Kadang-kadang gambar-gambar seperti ini perlu ada di sebuah web untuk memperindah tampilan web Bapak Ibu. Ini agak lama karena ini dalam bentuk klip Bapak Ibu ya. Jadi ini, jadi gambar ini nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di gambarnya Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya gambar-gambar lain ya silahkan di sini. Ini video. Ini ya. Misalnya Bapak Ibu mau buat yang sudah, yang videonya nanti itunya bisa apa? Bisa bergerak sendiri juga bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu ini yang pakai DID atau pakai Again, ya Bapak Ibu pengen dibuat ya gambarnya itu adanya teman dia bergerak tapi tidak ada suara nanti Bapak Ibu. Ya, kali ini ada suaranya. Kita tunggu dulu sampai ini selesai Bapak Ibu. Ya. Masih proses, belum selesai. Ya, tunggu dulu Bapak Ibu. Nah. Agak lama memang Bapak Ibu ya, karena ini prosesnya bikin GIF ya, jadi gambar bergerak dan dia tetap akan bergerak begitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal ganti di microsite-nya ini Bapak Ibu ya, di sini. Misalnya Bapak Ibu mau detail di sini atau ditambah gambar lagi di bawah, silahkan Bapak Ibu ya. Ini. Itu konten-konten yang bisa Bapak Ibu tambahkan di microsite agar microsite Bapak Ibu lebih bagus begitu ya. Kemudian lagi yang mungkin Bapak Ibu pengen membuat, misalnya Bapak Ibu mau mengadakan asesmen atau ininya mau Bapak Ibu mau dibuat itu ya ujian, misalnya Bapak Ibu asesmen Bapak Ibu ya, misalnya asesmen akhir semester nanti asesmen sumatif akhir semester, Bapak Ibu mau buat link-link di sini, misalnya untuk kelas 10 kelas apa untuk SD misalnya kelas 4 misalnya mata pelajaran apa mapel apa begitu ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kasih nama dan dikasih nama gitu ya. Kita kasih contoh, contoh saja gitu ya. Jadi gambarnya ini sudah dalam bentuk GIF Bapak Ibu ya. Di sini tadi ya. Tinggal Bapak Ibu tampilkan di sini ya. Biar gambarnya nanti bisa bergerak gitu Bapak Ibu ya. Atau kita coba aja tambahkan gambar ini Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih di sini gambarnya.
Tadi yang saya download tadi, sebentar saya klik dulu. Bapak Ibu ya, download. Ini ada di data Bapak Ibu ya, di data. Kita ambil yang di data ya. Ini namanya tadi contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang gift contoh anak Bapak Ibu ya. Ini contoh gift Bapak Ibu. Nah, ini kita open ya. Semoga aja bisa di sini ya. Proses Bapak Ibu. Enggak masuk Bapak Ibu. Tarik dulu Bapak Ibu. Tidak masuk Bapak Ibu ya. Di sini belum masuk ya. Apa ini tidak support juga ya? Ini di sini. Tapi kalau tadi kayaknya support ya. Seharusnya support ya. Ya sudah nanti Bapak Ibu coba dulu nanti di rumah ya. Tapi cara gambar bikinnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini untuk background site, tambahan untuk microsite, ini Bapak Ibu bisa nambah di sini kayak gini Bapak Ibu ya. Countdown Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ngasih kelulusan, misalnya SD belum ada kelulusan misalnya ya. Nanti Bapak Ibu pengen memberi countdown kelulusan, misalnya kelulusannya daftar pengumuman kelulusan itu tanggal 20 Mei misalnya. Jadi Bapak Ibu buatnya pakai ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Oke, pakai yang ini Bapak Ibu, countdown nih Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti kasih keterangan di atasnya, kasih teks di sini, di atasnya kelulusan SDN Tetangga 2 tinggal gitu ya, tinggal berapa hari, berapa jam, berapa menit gitu. Jadi lebih keren Bapak Ibu ya. Jadi pengumumannya nanti akan lebih keren ya. Itu dulu untuk yang microsite, tambahan untuk microsite. Kalau yang untuk video, kita coba yang ini Bapak Ibu ya. Eh, Misalnya Bapak Ibu punya punya video di sini, di mana di mau Bapak Ibu mau kasih yang menarik juga untuk video itu, Bapak Ibu bisa nambahkan subtitle Bapak Ibu ya. Subtitle itu sebenarnya di CapCut ada Bapak Ibu ya. Di CapCut sudah ada juga. Cuma kalau Bapak Ibu pengen explore lagi, misalnya nggak pakai CapCut, Bapak Ibu suka pakai Canva misalnya, di Canva juga sudah ada Bapak Ibu ya, yang namanya apa namanya subtitle tadi Bapak Ibu ya. Kita coba buka di sini dulu. Bapak Ibu ya. Sini. Hari ini kalau punya saya ada garis-garisnya nih Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini Canva, kita coba yang punya saya di sini di bawah Bapak Ibu. Ya, bentar Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita sudah punya video, Bapak Ibu pengen membuatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal cara memberinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bagi video, baru kemudian kita pilih video misalnya mau Bapak Ibu TikTok atau mau pakai Facebook video atau mau Instagram Reel atau video biasa, Bapak Ibu tinggal buat aja seperti ini. Misalnya kita sudah punya videonya, Bapak Ibu tinggal upload saja. Ini hanya sebuah fitur baru di mana? Di CapCut Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal misalnya kita pasang seperti ini videonya, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita untuk membuatnya menjadi memberikan apa? Kalau seperti ini biasa kan kurang menarik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan yang namanya subtitle Bapak Ibu ya. Kalau di CapCut ada ya. Nanti kalau ini kita coba yang menggunakan apa namanya? Menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketik di sini aja subtitle gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini.
Ini namanya sisi ini Bapak Ibu ya. Jadi tinggal seperti ini. Dia akan sudah menggunakan AI Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah mendeteksi sendiri pembicaraan yang telah kita buat ya. Di video ini langsung terbuat di sini secara otomatis menggunakan AI Bapak Ibu. Ini tadi sudah pakai, cuman ini ada limitnya Bapak Ibu ya, ada limitnya ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya pakai ini ada batasnya juga ya. Jadi kalau sudah beberapa kali pakai sudah tidak bisa dibuat lagi gitu Bapak Ibu. Harus membayar Bapak Ibu ya. Cuman biar Bapak Ibu tahu saja bahwa di sini juga ada gitu Bapak Ibu ya. Nah ini biasanya sudah ada ininya ya, sudah lebih dari yang dicobakan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini, misalnya mau pilih clear, ini Bapak Ibu di sininya ya, klasik atau lainnya di sini bisa pilih di sininya. Kemudian di sininya adalah extra large gitu untuk tulisannya Bapak Ibu ya. Kemudian posisinya mau letakkan di depan, bawah atau di belakang ya, depan, atas, bawah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian generate Bapak Ibu, cuman ini punya saya ada bisa generate lagi karena sudah lewat batas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pengen melihat video-videonya silakan di sini ada Bapak Ibu ya, di YouTube saya sini ada Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu. Sini cara Bapak Ibu ya. Nah, sini ini subtitle ini yang baru tadi. Baru kemudian kalau Bapak Ibu muat gift tadi yang ini Bapak Ibu ya. Lumayan banyak nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen belajar tentang membuat apa namanya tampilan-tampilan yang lain, apa pakai web lain yang Anda sudah ada webinarnya sebelumnya Bapak Ibu ya, yang sudah kami buat beberapa pekan lalu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi membuat bacang bahan ajar berbasis web. Jadi selain menggunakan microsite ada juga caranya di sini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Kalau mau buat CapCut yang berdasar dipakai PC juga sudah ada Bapak Ibu ya. Sudah kami pernah pelatihan juga CapCut yang menggunakan PC ya. Itu bersama Pak Agus itu waktu itu ya. Nanti dicari aja di sini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu tinggal cari aja, banyak sekali di sini Bapak Ibu ya. Sekali begitu aja untuk konten-konten untuk media pembelajaran banyak Bapak Ibu ya, terutama yang menggunakan AI Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu langsung pilih aja di playlist saya di sini kalau Bapak Ibu pengen cari yang cari masalah berdasarkan AI apa saja Bapak Ibu kalau tertarik menggunakan AI di sini sudah ada sekitar 50 video yang untuk AI ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Ini banyak Bapak Ibu ini. Nah, ini di sini banyak mulai dari konten-konten untuk membuat konten-konten Bapak Ibu ya. Ini membuat flowchart, teka-teki silang, presentasi, ini foto berbicara, quote, ini buku warnai, macam-macam Bapak Ibu ya. Ini integrasi Google Form, membuat video animasi, semuanya ada di sini. Silahkan Bapak Ibu main-main aja ke saya ya. Di sini ada modul ajar, tes diagnostik, ini membuat modul ajar segala macamnya. Yang paling banyak ini Bapak Ibu ya, AI lengkap untuk guru ini paling banyak peminatnya Bapak Ibu ya. Ini ada komik juga, komik digital nih paling banyak juga peminatnya Bapak Ibu ya. Tontonnya puluhan ribu sudah Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dicoba aja di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu ya. Kalau mau ikut selain untuk kreasi untuk murid-murid kita bisa untuk Bapak Ibu kreasi untuk lomba-lomba ya. Kalau misalnya ada lomba ini bisa ikut gitu Bapak Ibu ya. Saya kira begitu Pak Misbah. Oh iya, Pak Haji. Kayaknya Bang, udah hampir jam 5 Bang. Ya. Acara kita ini akan berakhir nanti jam 5.15 Pak Haji ya, betul ya? Iya boleh, ada apa-apa. Kalau sudah cukup ya ada apa-apa ditutup dulu, ada apa-apa Bang. Ya, terserah untuk memenuhi syarat, ini audien ya. Masih ada yang mau dibicarakan atau ada tambahan lagi dari Pak Sahrul atau Ibu Wasiatul, silahkan ya. Silahkan Bang. Terserah Bang aja. Baik. Terima kasih Bapak Haji Nasrullah. Sangat menginspirasi kami semua untuk melengkapi ya atau menyempurnakan pembuatan microsite dan aplikasi CapCut. Nah, waktu berikutnya ingin saya berikan kepada
Bu Lulu, misalnya ingin menampilkan hasil-hasil dari konten-konten Bu Lulu yang berisi tentang materi pembelajaran atau informasi-informasi lain yang menarik. Bu Lulu, apakah siap? Baik, Bapak, siap. Oke, monggo. Baik, mohon izin untuk share screen. Nanti saya menampilkan akun TikTok saya, Bapak Ibu. Saya akan menampilkan beberapa konten yang sudah saya publikasikan di TikTok. Ya, silakan Bu. Eh, seperti ini, contohnya saya mau melihat yang ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, boleh di TikTok saya. Ini ada Bu Lulu, ya, Bu Lulu 99. Silakan bisa ditonton sendiri beberapa videonya. Saya coba tampilkan ini. Keseharian ya Bu ya ini ya. Keseharian pelaksanaan pembelajaran di sekolah ya. Ya, betul. Kegiatan PAI. Sip, mantap. Keren Bu. Ya, biasanya saya kalau nulis banyak ya, saya kemas dengan seperti ini. Jadi mereka hanya menulis poin-poinnya di LKPD ini. Iya, iya, betul. Jadi lebih menarik ya tampilannya Bu ya. Iya, Ibu. Bapak. Kemudian ada juga kemarin saya menerapkan kuisis yang ini. Ini sudah akun super Bu. Kenapa, Bapak? Ini sudah pakai akun super kuisisnya. Ini pakai ini Bapak Canva. Oh, pakai Canva. Tadi Iya, barusan karena sendiri. kuisis sebenarnya. Lanjut. Iya. Senang-senang kalau SD ya. Kalau SMA anu Iya, sudah besar-besar anak-anaknya. Jadi iya, beda. Pak. Kalau SD Eh, berkreasi itu bagus, keren-keren ya. Iya, bahkan kemarin itu Pak yang banyak menginspirasi ya. Itu ada satu S breaking Yang mana? yang Yang itu. sampai 1,6 viewers. Oh, mantap, Banyak sekali mantap. komentar Iya, iya. positif dari para guru yang terinspirasi. Iya, Iya, keren, waktu keren, itu. keren. Ini konten-konten apa? Komentarnya Pak. Seperti itu Pak. Iya, iya, Ini mantap, mantap. yang saya sampaikan Bapak, di sini ada link pembelajaran saya yang seperti ini. Iya, iya, Jika sip. ada di sini yang guru PAI, boleh ini langsung di-download. Di sini lengkap dengan cara download administrasi. Nah, Ibu silakan masuk ke profil saya. Ini saya sudah memberikan tutorialnya. Iya, sip, sip. Karena link yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu ketiga ini ya tutor saya, kepala sekolah saya, Bapak Sahrul Bahri. Saya tahu ini dari beliau. Ya, Jadi saya sip. bisa berbagi praktek baik di sosial media seperti itu. Ya, keren Bu, keren Bu. Eh, Jadi Ibu yang lainnya mempromosikan gitu ya. saya Bapak jangan lupa di-follow. Iya, insya Allah nanti tak cek. Memang saya jarang di TikTok sebabnya. Oh ya, Tapi tidak iya apa-apa Bu. nanti saya cek dulu. Beda generasi, Baik. Pak. Beda generasi. Iya, bagus Pak. Memang harus begitu. Harus ada generasi penerus ini. Iya. Karena yang tua-tua ini sudah mau ini sudah mau pensiun nih saya. 10 tahun lagi. Iya. Mudah, Pak. Eh, cuman kalau anu Bu, kalau boleh berbagi, kalau Bapak Ibu pengen jadi pengen ingin lebih lah, misalnya pengen ini pengalaman-pengalaman saja ya, berbagi pengalaman. Ya. Kalau pengen jangan bikin konten-konten yang biasa gitu lah, cari model-model yang lain yang tidak biasa tapi bagus Bu gitu ya. Jadi kalau Ibu pengen nanti ada lomba-lomba gitu bisa diikutkan ya, tapi iya seperti itulah ya. Jadi cari konten-konten yang memang unik terutama Bu ya. Kalau Terima kasih Bapak sarannya. iya iya ya yang unik dan kalau bisa jangan lupa jangan sampai ada copyrightnya ya Bu. Ya, copyrightnya. Hati-hati karena kalau di TikTok itu kan bebas seperti bebas copyright ya, mulai dari lagu dan segala macamnya, gambar itu juga kalau TikTok kayaknya ada masalah copyright. Jadi lagunya siapa dipakai itu sudah kayaknya bebas kalau TikTok ya. Beda dengan yang di YouTube. Kalau di YouTube memang
anu sekali kalau Google ya, jadi hati-hati kayaknya gitu. Jadi ada lagunya orang sedikit ya sudah tidak boleh begitu ya. Tapi tidak apa-apa lah Bu ya. Untuk awal sudah bagus ini ya. Silakan dilanjut dengan cari konten-konten yang lain begitu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak. Baik, Ibu Lulu, terima kasih sudah menampilkan hasil karya yang bagus sekali. Untuk Bapak Sahrul, mohon motivasinya. Iya, kita lanjut ke Pak Sahrul untuk mendekati masa akhir ini. Silakan Pak Sahrul. Ya, terima kasih sebagai penutup saja. Bapak dan Ibu, saya Nasir, Pak Misbah, dan mungkin teman-teman yang lain ini sudah usia yang mendekati pensiun ya. Tetapi saya punya prinsip bahwa saya tidak akan mau kalah dengan yang muda-muda di bawah saya. Paling tidak karena faktor usia, Pak. Kalaupun kita tidak bisa ngejar yang muda-muda, tapi paling tidak kita tidak terlalu jauh ketinggalan. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak berani mencoba. Tidak usah takut karena tidak akan ada efek ketika berani nyoba. Prinsipnya bahwa ketika kita bekerja, kita akan menemukan hambatan, ketemu dengan tidak tahu, dan kita akan mencari tahu. Ketika kita sudah mendapat jawaban, kemudian kita tes, insya Allah kita akan lebih bagus hasilnya. Kemudian yang terakhir Pak Misbah dan teman-teman yang lain, orang yang kreatif dan inovatif itu yang pertama harus berani keluar dari barisan, keluar jalur. Ketika orang ke barat kita muter, Pak. Kita ambil loh, paling tidak keluar jalur. Dan yang mungkin bagi saya yang butuh keberanian, kreatif dan inovatif itu harus berani menabrak aturan. Mungkin kita akan dikecam, tetapi saatnya nanti, oh iya ya ternyata yang Pak Sahrul itu bisa ditiru. Seperti itu Pak prinsip saya. Terima kasih sebagai penutup saja. Ya, terima kasih Pak Sahrul, sangat bermanfaat untuk kami semua para peserta. Bapak Haji Nasir, apakah masih ada pesan yang ingin disampaikan? Mungkin kalau ini ada teman saya Bang, ini juara-juara terus nih Bang, ya mungkin bisa memberi motivasi pada kita ya. Bagus. Ya, monggo silakan. Ya. Ini bosnya nih. Ayo Bang, kasih motivasi Bang. Baik teman-temanku sekalian, waduh luar biasa ini para kaula muda penerus bangsa. Saya sudah tua-tua ini. Hebat. Mantap. Jadi mari kita sebagai pembelajar dalam mengantarkan anak didik kita dengan perkembangan zaman yang sudah tidak bisa kita bendung lagi. Mari kita sebagai guru, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk mengantarkan mereka-mereka ini dalam mengarungi kehidupan mereka dalam ke depan ini. Jadi sekali lagi, ayo manfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pengetahuan, yang intinya nanti adalah bagaimana mereka-mereka ini mempunyai budi pekerti yang baik, dan terutama di zaman teknologi ini bagaimana supaya etika dalam berliterasi digital ini menjadi luar biasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Ya, bagus. Sudah Pak Haji? Sudah, tinggal sampian nih. Kan guru hebat luar biasa. Iya Bang. Iya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber bisa kita laksanakan, sehingga seperti tujuan tadi, kita bisa membuat kelas-kelas kita menjadi surga bagi para pembelajar, yaitu murid-murid kita. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang, jangan lupa link absen, Bang.
Iya, link Terima daftar kasih hadirnya Bapak kok nggak ada. Syukur, terima kasih. Link absennya Bang kirim Bang. Dari saya akhiri ya. Sebelumnya daftar hadir akan dikirim di kolom komentar atau di WA. Di WA Di klik chat aja Pak, di chat aja Pak, biar yang ikut. ya. Nanti Bapak Haji Nasir yang akan mengirim daftar hadirnya. Dari saya apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di webinar pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Link absen sudah saya kirim Bapak Ibu ya. Di grup Bapak Ibu. Rekor saya akhiri Bang ya. Ya silakan Bang. Sudah. Mana ada link absennya Pak? Sudah Belum itu. masuk. Sudah dikirim di grup. Chat Pak ya. Di chat ya. Untuk link absen terakhir jam 18 Bapak Ibu. 1 jam lagi Bapak Ibu ya.